Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan Saudara-saudari dalam ibadah di minggu ini. Ya, sungguh besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang telah menyertai kita hingga akhir minggu bulan April ini. Ya, Tuhan sungguh luar biasa. Dia memberkati kita dan menyertai kita serta melindungi kita dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memperhatikan beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan untuk kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Ya, yang pertama, di hari Selasa tanggal 26 April 2022 kita ada persekutuan doa dengan tema Hati yang Berbelas Kasihan yang akan dilaksanakan melalui Google Meet pada pukul 18.00. Link akan dibagikan melalui WhatsApp Group tiap-tiap komisi. Mari kami mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk ikut bersama-sama bersekutu di dalam doa. Dan yang kedua, di hari Jumat tanggal 29 April 2022, kita ada persekutuan Komisi Dewasa dengan tema Berani Menyatakan Kebenaran yang akan dilaksanakan pada pukul 18.00 melalui Google Meet. Dan link akan dibagikan melalui WhatsApp Group Komisi. Kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk bisa ikut bersama-sama bersekutu dalam Komisi Dewasa ini. Kita mau bertumbuh bersama, kita mau bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui persekutuan ini. Dan di hari Sabtu tanggal 30 April 2022 kita ada persekutuan pemuda remaja pada pukul 17.00 melalui Google Meet dengan tema Engkau Perisaiku. Mari pemuda dan remaja Gereja Pantai Kosta Immanuel, kita mau bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan supaya kita lebih dekat lagi pada Tuhan, kita lebih mengenal lagi Tuhan dan mengerti kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau bertumbuh bersama di dalam Dia. Dan hari Minggu, tanggal 1 Mei 2022, jam 9 pagi, ada ibadah anak melalui YouTube dan juga Google Meet dengan tema Jangan Terkecoh Packaging. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk mendorong anak-anaknya untuk ikut bersama-sama beribadah dalam komisi anak ini. Kita membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan sedari dini, sehingga kelak mereka bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Untuk minggu depan tanggal 1 Mei 2022, ibadah umum kita akan dilaksanakan secara onsite dan juga disertai dengan perjamuan kudus dengan tema Berani Hidup Tanpa Kristus. Ibadah kita akan dimulai pada pukul 6.50. Kami menghimbau kepada jemaat sekalian untuk bisa datang lebih awal 15 menit supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik dan juga terus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita dan juga kesehatan bersama. Dan bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, bisa mengikuti ibadah melalui channel YouTube Gereja Pantai Kosta Immanuel. Link akan dibagikan setelah ibadah selesai melalui WhatsApp Group tiap-tiap komisi. Mari jemaat sekalian untuk terus memperhatikan pengumuman yang disampaikan melalui warta jemaat dan juga pengumuman yang disampaikan melalui WhatsApp Group di tiap-tiap komisi. Mari saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah kita. Kita mempersiapkan hati kita, diri kita sebaik mungkin untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, kami mengundang untuk Ibu Gembala memimpin kita di dalam doa. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami Tuhan bersama-sama di dalam ibadah kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ketika kami boleh beribadah pada hari ini, itu semua adalah bukti bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kami. Selama seminggu Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur buat semuanya. Sebelum kami lebih lanjut Tuhan masuk di dalam ibadah kami mau mengakui segala kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Mungkin dalam seminggu ini ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Bapak, biarlah Kau yang mengampuni setiap kami.
menyucikan kami pada hari ini, sehingga sungguh kami boleh masuk di dalam ibadah, dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan juga menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan juga setiap kami yang menyediakan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Menyerahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Meskipun kita ibadah online, tapi kita tetap memiliki kerinduan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan hadir dimanapun kita berada, meskipun ibadah kita online. Mari kita siapkan diri kita untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita pujikan, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kehidupanku, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
syukur. Haleluya Tuhan. Kau besar Tuhan. Kau besar Yesus. Siapa jemaat untuk bangkit berdiri? Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh. Mari kita katakan, besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya. Layak disembah, Kau Raja sialah Raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah. Haleluya. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Yesusku. Haleluya. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan telah bagi hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hujan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam
jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Di pasarnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik ada dalam diri kita. Mari kita berikan yang terbaik. Haleluya Tuhan. Di pasarnya kita juga akan persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita pujikan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Haleluya. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karena itu kami memuji Engkau Tuhan, menaikkan hormat kami kepada Engkau. Dan biarlah Engkau sungguh-sungguh senang mendengar pujian kami. Dan saat ini Tuhan, sungguh kami mempersiapkan hati kami. Kami rindu Engkau sekali lagi menyapa kami melalui firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh rindu mendengar firman Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan menegur kami, menyatakan apa yang benar, menyatakan apa yang menjadi kesalahan kami, bahkan juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus menguasai hati pikiran kami sepenuhnya, dan biarlah saat ini Engkau melihat hati kami sungguh-sungguh terarah kepada Engkau dan kepada firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami ini siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh berbahagia pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada di dalam ibadah di minggu yang keempat di bulan April ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dengan tema percaya walau tidak melihat. Kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 kita akan membaca mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga yang mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 yang lalu, seorang narapidana di China dibebaskan setelah dipenjara selama 27 tahun. Dia dituduh melakukan pembunuhan terhadap 2 anak tetangganya pada tahun 1993. Berbagai upaya hukum dilakukan oleh Chang Yuhuan selama bertahun-tahun, dan akhirnya di tahun 2019 kasus ini kembali dibuka dan dia dinyatakan tidak bersalah. Hakim yang memutuskan perkara tersebut berkata,
Setelah kami meninjau materi, kami menemukan tidak ada bukti langsung yang dapat membuktikan vonis Chang. Jadi kami menerima saran jaksa dan menyatakan Chang tidak bersalah. Chang dibebaskan setelah mengalami hukuman penjara dan juga penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian selama dia ada di dalam tahanan. Tidak ada bukti langsung yang memberatkan Chang. Sekalipun ia dibebaskan, tapi ada begitu banyak kerugian yang dia alami, bukan? Dan pelaku yang asli juga belum ditemukan. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia hukum, bukti itu menjadi satu hal yang penting. Tanpa bukti yang jelas, maka vonis hukuman menjadi sebuah ketidakadilan. Memang sepenting itulah keberadaan sebuah bukti. Dalam hidup sehari-hari kita juga sering mendengar kalimat, mana buktinya? Atau apa buktinya? Tidak dapat disangkal, bukan? Bukti menjadi hal yang penting yang membantu kita percaya pada sesuatu. Apalagi ketika kita berhadapan dengan banyak hal yang tidak jelas di dunia ini. Maka bukti itu menjadi satu hal yang membuat kita bisa percaya. Tidak perlu hal yang terlihat meragukan, bahkan hal yang seolah sudah pasti saja ternyata belum tentu bisa dipercaya. Apalagi jika menyangkut hal yang sulit dipahami secara logika. Apakah saudara setuju dengan hal ini? Tentu saja, saya yakin semua di antara kita akan menjawab setuju buat hal ini. Lalu mengapa justru di dalam bagian yang kita baca pada hari ini Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apakah konsep iman memang tidak sejalan dengan logika? Sikap seperti apa yang tepat bagi seorang percaya? Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus memang sudah pernah dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Dan bagi para murid yang sempat beberapa kali melihat mujizat yang Yesus kerjakan, yaitu ketika dia membangkitkan anak janda yang mati di Nain, ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari di dalam kubur, ternyata apa yang mereka dengar dan saksikan selama ini tidak berbicara apapun kepada mereka. Kenyataan kalau Yesus mati membuyarkan semua yang pernah mereka lihat dan alami. Para murid hidup dalam kekecewaan dan kemudian menjadi tanpa harapan. Bahkan ketika pagi-pagi itu para perempuan memberikan kabar mengagetkan bahwa Yesus sudah bangkit, semua itu tidak juga membuat mereka bersemangat. Di ayat yang ke-19 yang tadi kita baca, di hari yang sama, dikatakan hari pertama minggu itu, di malam harinya, mereka berkumpul di suatu tempat. Lebih tepatnya, mereka sedang bersembunyi karena ketakutan. Petrus yang sudah lari ke kubur pagi itu dan memang melihat bahwa sudah tidak ada jenazah Yesus di sana. Bukannya kemudian dipenuhi dengan rasa penasaran ataupun semangat untuk berjumpa dengan Yesus, gurunya yang sudah bangkit itu, justru kemudian mereka malah bersembunyi karena ketakutan. Rasa takut yang sebenarnya wajar. Kalau jenazah Yesus hilang, tuduhan apa yang bisa diberikan kepada mereka? Apa yang akan terjadi pada mereka setelah ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi ini? Mungkin itu yang terus ada dalam benak mereka seharian. Dalam kondisi mereka sedang ketakutan itulah kemudian Yesus muncul. Yesus muncul bukan kemudian menegur mereka yang tidak percaya ataupun menegur kesalahan mereka yang meninggalkan Yesus di saat dia paling membutuhkan orang-orang terdekatnya. Yesus justru memberikan satu kalimat, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus mengulang hal itu 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Bukankah itu yang memang paling mereka perlukan? Ini bukan hanya sekedar sapaan shalom, salam damai, tapi kalimat ini berisi sebuah penerimaan, sebuah kepastian, dan damai sejahtera karena kondisi mereka yang begitu cemas dan ketakutan pada saat itu. Yesus kemudian menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambungnya kalau kita lihat di ayat yang ke-20. Kondisi iman para murid memang bisa dikatakan jauh dari kata ideal. Mereka meragukan Yesus, bahkan kemudian mereka tidak percaya kepada apa yang Yesus pernah katakan. Damai sejahtera diberikan Tuhan bukan karena mereka sudah sempurna dalam iman, tapi karena Yesus memang mau hadir dan memberikan damai sejahtera itu bagi mereka. Saudaraku, mungkin kita seringkali juga seperti para murid ini, bukan? Ketika apa yang ada di depan mata kita,
adalah sebuah perkara yang sulit. Kehilangan rasa percaya adalah hal yang sering kali kita alami. Banyak orang Kristen takut untuk jujur dengan kondisi dan perasaannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang rasa tidak mengerti, bahkan tidak percaya, seringkali dianggap sebagai tanda seorang yang tidak beriman. Namun apa yang kita lihat sebagai sikap Yesus menghadapi ketidakpercayaan para muridnya itu? Yesus memahami kondisi para murid dan dialah yang berinisiatif memberikan damai sejahtera itu kepada mereka. Damai sejahtera menjadi hal yang mustahil kita dapatkan di luar kehadiran Yesus. Hanya dalam kehadiran Yesuslah kita menemukan damai sejahtera yang sejati. Kita boleh saja memiliki masalah, bahkan ketakutan-ketakutan yang dirasakan sangat wajar dan manusiawi. Bukankah ketakutan para murid bukan ketakutan yang lebay atau tanpa sebab? Apakah mereka benar-benar dalam kondisi yang terancam? Oh iya Bapak Ibu Saudara, mereka bisa kapan saja ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat oleh para pemuka agama mereka. Kalau mereka ketakutan, sebenarnya itu hal yang sangat wajar. Namun di tengah kondisi yang real yang mereka hadapi saat itu, kehadiran Yesuslah. Ketika mereka kemudian punya relasi kembali dengan Yesuslah, damai sejahtera itu mereka dapatkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita banyak dilanda dengan ketakutan karena hal-hal yang tidak menentu dalam hidup, baik yang ada sekarang maupun juga tentang masa depan kita. Kondisi dunia yang tidak lagi sama karena pandemi yang cukup berkepanjangan ini. Pekerjaan yang pasti mau tidak mau terkena dampak yang cukup besar. Mungkin ini menyebabkan perekonomian keluarga berada dalam kondisi yang tidak menentu. Banyak orang sekarang ada dalam kondisi stres tapi nggak disadari Bapak Ibu Saudara. Sehingga keluhan dokter sering gitu ya, penyakit lambung, sakit kepala dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dampak pandemi bukan hanya dari segi pekerjaan dan ekonomi, tapi terjadi global di semua aspek hidup manusia, termasuk juga di dalam relasi sosial dengan sesama. Seorang sahabat sedang mengajak saya diskusi beberapa waktu ini tentang ketakutan yang terjadi, baik dalam kehidupannya maupun ketika dia melihat realita yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau perhatikan pada perkembangan anak-anak sekarang, terutama anak-anak muda gitu ya, standar hidup yang mereka anggap normal adalah apa yang mereka saksikan di mana? Di media sosial, bukan pada kehidupan nyata. Patokan kebahagiaan mereka adalah apa yang mereka lihat di media sosial mereka. Bahkan kadang bisa jadi mereka merasa yang namanya teman itu yang ada di media sosial dengan cara yang mereka lihat di media sosial. Orang yang disebut dewasa saja kadang kita masih bisa membandingkan hidup dengan teman-teman kita di media sosial dan merasa minder karena menganggap diri kita nggak sebaik dan tidak sebahagia mereka. Padahal kalau kita melihat di lingkungan nyata, di kanan, di kiri kita, teman yang ditemui dalam realitas sehari-hari ya biasa saja sama seperti kita juga, bukan? Apa sih yang sebenarnya terjadi pada dunia kita sekarang? Kita merasa kurang nyaman ketika melihat teman-teman kita bisa pergi-pergi, kemudian pamer foto dengan caption healing tipis-tipis gitu ya. Terus kita merasa kita perlu melakukan itu juga. Banyak hal dalam media sosial seolah mengancam kebahagiaan kita. Kita membandingkan diri, merasa tidak nyaman, dan akhirnya hidup kita rasakan kurang bahagia. Apalagi dengan anak-anak yang memang belum sanggup berpikir dengan lebih dewasa. Akhirnya banyak yang berusaha hidup dengan standar yang tidak realistis. Apa sih bahayanya Bapak Ibu Saudara? Ketika kita hidup dengan tidak realistis, kita tidak akan pernah bisa belajar bersyukur dan terus hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Terus berusaha mengikuti lingkungan, berusaha jadi sama dengan orang lain. Akhirnya kita justru semakin jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kita justru kemudian tidak efektif. Tidak seperti yang Tuhan rancangkan. Apakah ini juga menjadi ketakutan bagi saudara? Saudara-saudara, mungkin kalau saya minta saudara sebutkan apa kekhawatiran dan ketakutan terbesar saudara sekarang, akan ada beragam jawaban yang muncul. Ada banyak ketakutan juga yang berkaitan secara langsung dengan iman kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang hidup dalam kecemasan.
Seperti para murid yang menyembunyikan diri, kita bisa saja sekarang sedang bersembunyi dari kenyataan, memilih untuk menghindar dari permasalahan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah melihat tulisan ini. Ya Tuhan, kerja kok susah, hidup sendirian kok susah, cari duit kok susah, jodoh juga susah, gimana ya Tuhan? Kemudian Tuhan menjawab, ngeluh mulu, mau pulang kah? Enggak Tuhan, bercanda kok. Saudara-saudara, kita kadang hidup dalam banyak masalah dan ketakutan. Tapi kalau ditawarkan untuk meninggal dunia, pulang kepada Tuhan, apakah siap? Satu pertanyaan yang selalu saya dan majelis jemaat ajukan kepada remaja yang mau menerima baptisan. Jika hari ini adalah hari terakhirmu dan kemudian kamu meninggal dunia, kira-kira apakah Tuhan akan mengizinkanmu untuk masuk ke dalam surganya? Bapak Saudara, ada banyak orang yang ternyata tidak siap menjawab pertanyaan ini. Hidup di dunia itu sulit, tapi ketika ditawarkan untuk meninggal, juga merasa belum siap. Lalu bagaimana? Apa solusi dari pergumulan hidup kita? Bapak Saudara, bagian ini mengatakan kepada kita, izinkan Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hidupmu. Izinkan Dia untuk hadir dan jadi bagian dari hidup kita. Kalau yang ikut doa Selasa mungkin ingat satu pertanyaan yang diajukan 2 Selasa yang lalu. Apa yang akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau mengizinkan 24 jam Yesus mengambil alih hidupmu? Apakah akan ada perbedaan yang signifikan dengan apa yang kita ambil sendiri jadi keputusan kita? Kalau Yesus menjadi kita dalam satu hari, kira-kira apa yang akan Dia lakukan dengan jadwal harian kita? Apa yang akan Dia lakukan menghadapi semua masalah-masalah kita? Saudara-saudara, kadang kita mencari jalan keluar yang gampang dari masalah kita. Kita pingin jalan pintas yang mudah, sehingga hidup kita bisa jadi lebih baik. Atau kita memilih lari dari kenyataan, mencoba bersembunyi dari realita yang ada. Sayangnya, semakin kita mencoba untuk lepas dari pergumulan dengan cara yang demikian, kita justru semakin terjebak dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya. Hal yang paling penting yang seharusnya kita lakukan adalah sungguh-sungguh mengizinkan Yesus untuk menyapa kita, masuk dalam hidup kita dan menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau Yesus melihat hidup kita sekarang dengan semua ketakutan dan kecemasannya, kira-kira apa yang akan Yesus kerjakan? Apakah Yesus kemudian yang kata orang Jerman katakan kemerungsung gitu ya hatinya, bete seharian, moody begitu ya, angin-anginan? Apakah Dia akan berusaha cari jalan pintas? Apakah Yesus akan tergoda untuk ikuti apa yang orang lain lakukan? Apakah Yesus akan mencoba lari dari kenyataan? Saya yakin tidak. Yesus akan melihat apa tujuan hidupnya yang sebenarnya. Membuat pilihan sesuai dengan kehendak Bapa. Tidak akan memikirkan apa yang orang lain katakan kalau itu nggak sesuai dengan panggilan hidup kita. Berjalan seirama dengan Roh Kudus, berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, Yesus pernah memberikan satu janji kepada para muridnya jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Bapak Saudara, kalau kita baca bagian ini, Yesus berjanji kepada para murid untuk memberikan Roh Kudus yang akan berdiam di dalam hidup mereka. Mari kita baca bagian ini. Dikatakan di situ, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya? Kehadiran Yesuslah yang memberikan damai sejahtera kepada para murid juga kepada kita. Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid yang nantinya juga akan dinyatakan di depan banyak orang dalam peristiwa Pentakosta. Damai sejahtera hanya bisa diperoleh ketika kita mengizinkan Yesus hadir dalam hidup kita. Mengizinkan Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Para murid yang tadinya ketakutan dan ragu-ragu pada satu tantangan nyata bagi nyawa mereka saat itu, setelah perjumpaan dengan Yesus yang hidup itu, maka hidup mereka pun diubahkan.
Bahkan kemudian mereka dijumpai sebagai orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawanya, bahkan hidupnya bagi Kristus. Saudara-saudara, bagian yang indah ini diikuti dengan sebuah kisah lain. Ternyata ada satu murid yang absen dalam pertemuan itu. Ada satu murid yang kehilangan kesempatan berjumpa dengan Yesus. Kalau saudara baca di ayat yang ke-24, di situ dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Entah apa yang sedang dikerjakan Thomas sehingga dia tidak hadir. Apa yang sedang dihadapinya tidak dituliskan dalam bagian ini. Namun tentu saja semua murid menceritakan apa yang mereka alami itu kepada Thomas, bukan? Sekalipun Thomas sudah mendengar dari para murid yang lain yang sebenarnya adalah saudara-saudaranya sendiri, saudara seimannya, sesama murid Tuhan, tapi dia memilih untuk tidak percaya kepada perkataan mereka. Bahkan kemudian Thomas berani berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku pada bekas luka di tangan dan lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan di ayat 26 Bapak Ibu Saudara, dikatakan 8 hari kemudian mereka berkumpul kembali di rumah itu bersama-sama dengan Thomas. 8 hari itu waktu yang cukup lama. Dalam 8 hari itu, bisakah kita bayangkan apa yang dirasakan oleh Thomas? Saya yakin dia lebih resah daripada teman-temannya yang lain. Teman-temannya sudah mendapatkan damai sejahtera. Tapi Thomas memilih untuk mempertahankan pendiriannya, untuk tidak percaya kepada kebangkitan Yesus sebelum dia melihat buktinya. Dan Yesus seolah sengaja melakukan itu untuk menguji iman Thomas. Bagian ini menunjukkan sekali lagi kasih Yesus yang begitu besar kepada murid-muridnya. Bahkan untuk seorang Thomas, Yesus melayaninya secara personal dengan baik. Yesus mengasihi Thomas yang tidak percaya itu. Dia masuk ke dalam rumah yang terkunci dan sekali lagi mengatakan dan mengulang hal yang sama. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus meminta Thomas melihat bukti dari kebangkitannya. Di ayat yang ke-27, Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus tahu keraguan Thomas dan memintanya melakukan apa yang diharapkannya. Ketidakpercayaan Thomas sebenarnya bukan hanya menunjukkan kalau Thomas itu nggak percaya pada kebangkitan Yesus. Tapi itu juga menunjukkan satu fakta penting, bahwa selama ini Thomas sebenarnya belum sungguh-sungguh mengenal siapa itu Yesus. Melihat bukti kebangkitan Yesus, maka ada satu pengakuan yang muncul dari mulut Thomas. Di ayat yang ke-28 kemudian Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas sadar dengan siapa dia sedang berhadapan saat itu. Yesus tidak secara langsung menegur ketidakpercayaan Thomas, namun dia memperlihatkan kepada Thomas bahwa dia adalah Tuhan dan tahu apapun yang terjadi. Yesus dalam kasihnya yang besar justru menyesuaikan diri dengan cara yang dimengerti oleh Thomas. Yesus membuka tangannya dan meminta Thomas melakukan seperti yang pernah dikatakannya kepada para murid lain sebelumnya. Thomas akhirnya sadar Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus bukan hanya seorang guru, tapi Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Thomas bertelut dan membuat satu pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhannya. Saudara-saudara, kadang kita berpikir, bukankah bukti itu memang penting? Apakah kita harus percaya pada hal yang tidak rasional? Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengatakan satu kebenaran kepada kita. Iman itu bukan percaya kepada yang tidak rasional. Iman itu percaya kepada yang melebihi rasio kita. Sesuatu yang di luar akal pikiran manusia bukan berarti bertentangan dengan akal. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalau kita percaya setelah melihat bukti, itu bukan percaya, tapi itu sebuah kewajaran. Percaya adalah komitmen yang diambil untuk yakin, sekalipun belum atau tidak pernah melihat buktinya.
Kebangkitan Yesus bukan hal yang irasional, tapi melebihi kemampuan akal manusia atau yang disebut suprarasional. Yesus adalah Tuhan. Fakta ini membuat kebangkitannya menjadi hal yang sekalipun sulit untuk kita pahami sebagai manusia, menjadi hal yang bisa kita yakini dengan iman. Ketidakpercayaan kita lebih karena kita tidak sungguh-sungguh kenal siapa Tuhan kita. Kita terlalu sering mengukur Tuhan dengan keterbatasan rasio kita, bukan? Bukankah ada banyak dari kita bertanya tentang konsep misalnya Tritunggal yang buat kita itu nggak masuk akal? Padahal kalau yang namanya Tuhan, logikanya, ketika kita benar-benar bisa mengerti Dia dengan tuntas, justru Tuhan itu berarti selevel dengan kemampuan otak kita. Saya kadang membayangkan Bapak Ibu Saudara, rumus matematika atau kimia yang rumit saja, yang kita kadang sebagai orang awam sulit untuk memahami. Apakah berarti rumus itu tidak terpahami? Bagi orang yang sudah belajar jago matematika dan kimia, tentu bagi mereka itu bisa dipahami dengan baik. Nah, alangkah wajar ketika kita tidak bisa benar-benar mengerti dengan tuntas tentang siapa Tuhan. Karena itu iman diperlukan. Kita percaya bukan karena melihat bukti, tapi karena kita yakin kepada siapa yang kita percayai itu. Karena itulah Yesus membuka relasinya dengan para muridnya. Bukan bukti yang penting, karena mau menjelaskan dengan teori sesimpel apapun pada waktu itu, para murid tidak akan pernah bisa memahami bagaimana Yesus yang sudah mati itu masuk ke dalam alam maut, kemudian bangkit lagi dengan tubuh yang baru yang bisa masuk ke dalam rumah dengan pintu terkunci. Maka kita lihat Bapak Saudara, setelah semuanya itu, Thomas percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu Saudara, kadang dalam relasi kita dengan Tuhan, kita menuntut Tuhan itu sejalan dengan cara berpikir kita yang sempit. Akhirnya yang terjadi justru kita selalu menuntut bukti. Kalau Tuhan dikatakan mengasihi, mana buktinya? Kalau Tuhan memperhatikan dan memberkatiku, mana buktinya? Kita mengukur berkat, mengukur penyertaan Tuhan dengan hal-hal yang bisa kita nilai yang masuk dalam pemikiran kita. Kalau Tuhan memberkati artinya pekerjaanku harus lancar, toko harus laris, uang yang masuk harus cukup. Buktinya itu. Sehingga kita nggak bisa melihat berkat lainnya yang Tuhan berikan. Misalnya kesehatan kita, kecukupan di tengah segala kesulitan hidup, kesempatan belajar bergantung pada Tuhan, kesempatan mengalami pertolongan Tuhan, kesempatan untuk mengalami hidup berjalan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terlalu sulit bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan untuk kebaikan kita. Kita menyembah Tuhan seharusnya bukan karena kita diberkati, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menerima kebaikan-kebaikannya, maka kita menyembah Dia. Menyembah Tuhan seharusnya karena kita kenal Dia adalah Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan, pencipta kita. Kita percaya Dia punya rencana khusus bagi setiap kita. Kita percaya penyertaannya sekalipun memang yang kita lihat sekarang adalah kesulitan dan tantangan hidup. Siapa Tuhan bagi saudara? Saudaraku, yuk kita belajar percaya bukan karena apa yang dilakukannya, tapi karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan kita. Percayakan hidup kita pada pribadi yang tepat. Yesus berkata kepada Thomas di ayat yang ke-29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kenapa dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang tidak melihat namun percaya? Karena mereka yang tetap percaya walau tidak melihat bukti apapun adalah mereka yang sungguh-sungguh mengenal dengan benar siapa Tuhan. Di balik segala kesulitan dan tantangan tetap tulus berpikir tentang Tuhannya. Tidak pernah berprasangka buruk terhadap Tuhan. Banyak orang yang berprasangka buruk terhadap Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak paham sama aku? Kenapa sih Tuhan cuek gak mau jawab aku? Yang seperti ini kan gampang sebenarnya buat Tuhan kan. Kenapa sih Tuhan gak mau bantu? Kalau Tuhan tahu ini bakal terjadi, kenapa Tuhan membiarkan saja?
Mungkin Tuhan sudah nggak sayang sama aku, makanya aku jadi seperti ini, mengalami semua ini. Bapak Ibu Saudara, ingat satu bagian kisah di Alkitab. Ketika Tuhan berkata di hadapan iblis tentang hambanya Ayub yang begitu saleh dan setia, bukankah iblis mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang sama? Itu karena engkau sangat memberkati dia. Itu karena engkau memasang pagar sekeliling dia. Coba kalau Tuhan gak lakukan itu, aku yakin kalau Ayub itu akan meninggalkan engkau. Iblis berprasangka buruk kepada Tuhan. Dan dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada hatinya Tuhan, pribadinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya sama pasangan kita misalnya ya, waktu dia kerja dan pulang terlambat, apa yang ada dalam pikiran kita? Yang mana yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Aduh, kenapa belum pulang ya? Saya khawatir ada apa di jalan. Atau pertanyaan seperti ini, duh, pulang telat lagi. Pergi sama siapa nih? Jangan-jangan ketemuan sama seseorang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, pikiran itu akan mempengaruhi respon kita juga. Ketika pasangan akhirnya pulang, bagaimana kita menyambutnya? Orang yang menaruh percaya bukankah kemudian akan berkata, kamu gak apa-apa kan? Di jalan gak ada apa-apa kan? Dan ketika dia menjawab gak ada apa-apa, mungkin kita akan berkata, syukurlah ya sudah, ayo segera mandi, ayo segera makan, aku sudah siapkan. Bapak bisa bandingkan dengan respon. Kenapa baru pulang? Main kemana saja? Pergi sama siapa kamu? Ya rasa percaya bergantung besar dalam relasi yang akan terjalin. Begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, maka kita bisa menjalani hidup ini jauh lebih baik. Karena apapun yang terjadi pada hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi dan situasi yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa tetap tersenyum dan berkata, Tuhan, yang penting Engkau tetap bersamaku. Engkau tetap menjadi Tuhanku. Itu cukup bagiku. Dan hidup seperti itulah yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang sudah kehilangan kepercayaan ini. Saudara-saudara, kita dipanggil jadi saksi dari Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Tuhan yang sudah menang dan mendamaikan kita dengan Dia. Inilah kesaksian hidup yang dibutuhkan oleh orang-orang di luar sana. Saudara rindu menjadi orang-orang yang berbahagia? Siapa yang rindu berbahagia? Belajarlah percaya pada pribadi Tuhan. Karena bukti penyertaan dan kasih-Nya hanya bisa dinikmati dan disyukuri oleh orang-orang yang sungguh-sungguh punya relasi dengan Dia. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai ke-7 Paulus mengatakan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan jujur mengakui bahwa selama kita ada dalam dunia ini, dalam tubuh kita ini, kita mungkin akan terus mengalami yang namanya kesulitan, hambatan, bahkan penderitaan. Namun bagaimana Paulus bisa menjalani hidup yang seperti itu dengan baik? Paulus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana dengan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita menundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara gelisah dan takut belakangan ini? Saat kita tidak melihat jalannya, saat kita tidak mengerti rencananya, ambillah satu komitmen dalam hidup kita. Percaya pada pribadinya. Tuhan kita maha baik. Kebaikannya lah yang membuat Dia turun ke alam maut demi mendamaikan kita dengan Bapa. Dan karena kebaikannya, Dia tidak langsung pulang kepada Bapa setelah kebangkitannya, tapi Dia menemui para murid,
menyatakan kasih-Nya kepada mereka, agar mereka bisa hidup efektif sebagai saksi Tuhan yang hidup itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, Tuhan yang mengasihi kita. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Akui jika saat ini ada begitu banyak hal yang membuat kita takut dan cemas dalam hidup, bahkan membuat kita gagal percaya kepada Dia. Mari akui itu dan katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku ingin percaya, sekalipun mungkin aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di hadapanku. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, apakah ini benar-benar komitmen yang saudara mau ambil di hadapan Tuhan? Tuhan, sekalipun kami tidak bisa melihat jalan Tuhan, namun aku akan tetap percaya kepada pribadi-Mu. Biarlah kita semua bersama pujikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
biarlah Engkau melihat setiap kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Engkau. Tuhan, kami tahu hidup dengan realitanya membawa kami seringkali ada dalam ketakutan, kecemasan, permasalahan, pergumulan. Tuhan, kami tahu kehidupan ini tidak pernah jauh dari semuanya itu. Bapa, ampuni kami, orang-orang yang kadang sulit untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami menuntut bukti dari Tuhan. Kami mau melihat bukti nyata di depan kami. Padahal sebenarnya bukti yang nyata itu Tuhan sudah berikan kepada setiap kami ketika Engkau berkorban bagi kami. Tuhan, tolong ampuni kami untuk setiap hal yang membuat kami tidak percaya kepada Tuhan. Bapa, dalam kesulitan dan tantangan hidup kami, ajar kepada kami Tuhan untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau selalu dan bahkan akan selalu memberikan yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami untuk kami belajar percaya Tuhan. Sekalipun di depan mata kami tidak melihat bukti yang nyata, tetapi kami boleh percaya karena Engkau Tuhan kami. Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kepada kami menjadi saksi yang hidup dari baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan, kami mau serahkan perjalanan kehidupan kami ke depan ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Ajar kepada kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau, karena kami tahu siapa yang kami percaya. Kami tahu siapa yang memegang hidup kami. Tuhan, biarlah sungguh hari ini kami boleh berkomitmen di hadapan Tuhan untuk kami belajar menjadi anak-anak Tuhan yang dipanggil sebagai orang-orang percaya. Sungguh-sungguh kami adalah orang yang Tuhan jumpai, percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah kami pada hari ini. Terima kasih kalau dari awal hingga pada akhirnya Engkau sudah memberkati setiap kami. Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh melalui ibadah ini Tuhan disenangkan. Tuhan boleh melihat apa yang kami berikan di hadapan Tuhan. Segenap hati kehidupan kami yang kami mau arahkan untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat semuanya. Dan di akhir dari ibadah kami Tuhan pada hari ini, kami mau menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, penebusan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan, ajaran, topangan dari Roh Kudus Tuhan kita, menyertai setiap kita mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita. Biarlah yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu.